Yang pertama adalah pemasangan prosesor ke motherboard. Prosesor ini berfungsi mengontrol keseluruhan jalannya sebuah sistem perangkat komputer. Kemudian, pemasangan memori RAM. Yang perlu diperhatikan adalah pembatas dari memori RAM tersebut, dengan cara menekannya sampai pengait kanan dan kirinya menjepit si RAM tersebut. Memori RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu yang bersamaan. Kemudian, pemasangan baterai CMOS. Yang perlu kita perhatikan adalah kutub positif baterai berada di atas. Selanjutnya adalah pemasangan heatsink atau kipas pendingin prosesor. Untuk cara pemasangannya ke dalam motherboard, kita tarik pengaitnya ke atas terlebih dahulu agar pengait tersebut dapat masuk ke motherboard. Heatsink juga berguna untuk membantu mendinginkan komponen IC sehingga mencegah kerusakan komponen akibat panas. Nah, selanjutnya adalah pemasangan soket kipasnya ke dalam motherboard. Ini caranya sama. Kita harus perhatikan juga pembatas dari soketnya. Ya, kita pasang seperti ini. Dan selanjutnya adalah pemasangan kabel panel, audio, USB, tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Ya, untuk cara pemasangan kabel panel ke motherboard, kita harus lihat bagian yang ada pada motherboard. Di sini saya akan memasang tombol power, tombol reset, dan HDD LED. Kita perhatikan port yang ada di motherboard sesuai dengan tombol yang bakalan kita pasang. Kemudian kita bakalan pasang motherboard ke dalam casing. Kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk motherboard tersebut. Setelah sudah semuanya, kita kencangkan baut menggunakan obeng. Selanjutnya adalah pemasangan CD-ROM. Caranya sama seperti tadi, kita harus perhatikan juga tempat baut yang bakalan kita gunakan untuk CD-ROM tersebut. Setelah semuanya selesai, kita kencangkan baut menggunakan obeng. Nah, berikutnya adalah pemasangan harddisk ke dalam casing. Jadi, kita masukkan ke dalam casing sesuai tempat harddisk. Nah, di sini casing ini adalah tempat harddisknya. Lalu kita kencangkan menggunakan baut harddisk.
Kemudian pemasangan power supply ke dalam casing. Kita akan masukkan nih komponen power supply ke dalam casing. Karena power supply adalah komponen paling besar di komputer, kita pasang seperti ini. Dan kita baut menggunakan baut power supply. Langkah selanjutnya adalah pemasangan kabel power ke dalam harddisk. Ya, dan begini pemasangan kabel powernya. Lalu kita pasang kabel power ke dalam motherboardnya. Dan kita perhatikan di sini ada pengaitnya dan di motherboard juga ada pengaitnya. Jadi jangan sampai terbalik, kita pasang seperti ini. Selanjutnya kita pasang kabel audio dan kabel USB. Jadi kita rapikan terlebih dahulu kabel-kabelnya. Lalu kita pasangkan kabel audio dan USB sesuai port yang ada di motherboardnya. Pada tahap ini kita hampir selesai. Selanjutnya pemasangan kabel SATA ke CD-ROM. Selanjutnya adalah pemasangan kabel SATA ke dalam harddisk. Setelah itu jangan lupa juga kita masukkan ke port motherboardnya. Dan langkah terakhir adalah pemasangan LAN card. Sangat mudah, kita pasang seperti ini.